Zawi adalah seorang letnan kolonel cadangan dan pendiri serta Presiden Pusat Penelitian dan Pendidikan ALMA yang berspesialisasi dalam tantangan keamanan di sepanjang perbatasan Lebanon. Dia bertugas selama 15 tahun di Korps Intelijen IDF, awalnya di bidang riset dan analisis dan kemudian di Komando Utara. Said, terima kasih banyak sudah bergabung dengan saya malam ini. Terima kasih sudah mengundang saya. Jadi mari kita mulai. Jika Anda bisa tolong jelaskan situasi saat ini di sepanjang perbatasan utara Israel dengan Lebanon di kedua sisi, baik di Israel Utara maupun di Lebanon Selatan. Oke, jadi IDF ditempatkan atau mencoba mengendalikan sepanjang apa yang kami sebut sebagai garis kuning. Sebenarnya tidak ada garis. Tapi jaraknya kadang-kadang 1 kilometer, kadang-kadang 12 kilometer dari perbatasan, menciptakan kembali sebuah area keamanan. Dan ada sekitar 50 kota Muslim Syiah yang sekarang sedang dihancurkan oleh IDF karena keberadaan Hizbullah di dalam dan di bawah kota-kota tersebut. Itu berarti ada interaksi harian, pertempuran, bentrokan antara kedua pihak. Sementara ancaman utama dari Hizbullah adalah FPVS, yaitu drone kecil yang diluncurkan dari jarak yang kadang cukup jauh, bahkan bukan dari dalam garis kuning. Dan sulit untuk melacak mereka, itulah sebabnya sulit untuk mencegat mereka. Mereka sangat kecil, mereka hanya bisa membawa sejumlah kecil bahan peledak. Dan mereka menyerang para tentara, baik di Lebanon maupun di Israel, di dekat perbatasan. Jadi, upaya pencegatan menyebabkan adanya peringatan, dan dengan cara itu, kami memiliki sirene setiap hari di berbagai komunitas di utara. Dan terkadang, seperti hari Jumat lalu, Hizbullah dengan sengaja meluncurkan roket ke arah komunitas Israel. Itu terjadi di Arya dan Kriot hanya pada hari Jumat. Jadi, rasanya seperti kembali normal. Tapi sebenarnya, suara-suara perang terus-menerus terdengar di tempat kami tinggal. Jadi apakah Anda melihat adanya perubahan taktik dari pihak Hizbullah dibandingkan dengan putaran pertempuran sebelumnya selama tahun 2024? Ya, ini benar-benar berbeda karena pada tahun 2024, setiap serangan roket Hizbullah terdiri dari sekitar 20 atau 30 roket, kadang-kadang bahkan lebih. Hal ini tidak terjadi dalam kampanye saat ini dan jelas tidak terjadi dalam gencatan senjata yang diklaim. Saya setuju dengan apa yang Anda katakan, tidak ada gencatan senjata. Sebenarnya ada gencatan senjata untuk Tel Aviv dan ada gencatan senjata untuk Beirut. Dan pengecualian pertama terjadi minggu lalu dengan terbunuhnya Komandan Brigade Radwan. Namun, hal itu jauh dari cukup untuk benar-benar menghentikan proses pemulihan kekuatan Hizbullah karena aktivitas utama IDF difokuskan di selatan. Dan aktivitas utama Hizbullah difokuskan di utara Israel. Jadi Anda tadi membicarakan upaya pemulihan kekuatan Hizbullah. Bagaimana mereka mendapatkan senjata mereka? Ini adalah kali kedua terjadi pertempuran sengit, meskipun sekarang sedikit lebih terbatas dibandingkan dengan yang terjadi pada bulan Maret dan awal April lalu. Tapi mereka masih memiliki roket yang telah mereka luncurkan. Mereka masih punya drone. Mereka juga memiliki APV ini. Apakah semua ini buatan sendiri atau mereka menyelundupkannya ke Lebanon? Sejauh yang kita tahu tentang FPV, kemungkinan besar itu diimpor, tapi mereka juga bisa mengembangkan kemampuan untuk merakitnya di Lebanon. Yang lain juga bisa dirakit. Kita tahu tentang bengkel manufaktur kecil untuk membuat UAV. Roket itu mudah. Jadi ya, dan ini sedang diproduksi baik di Beirut maupun di Depka. Sedangkan untuk yang diimpor, industri penyelundupan dari Suriah masih berlangsung, meskipun pemerintah Suriah menyita sebagian darinya. Tapi ada para penyelundup di lapangan yang melakukannya demi uang. Dan perlu diingat bahwa perbatasan antara Suriah dan Lebanon tidak dipagari dan tidak berdinding. Dan itu juga soal medannya. Jika sebuah truk bisa melintasi perbukitan dan lembah, jadi jika ada jalan, selalu ada kemungkinan. Selain itu, kemungkinan jalur laut juga aktif. Pertanyaannya tentang Bandara Hariri. Karena tidak ada lagi penerbangan Iran yang mendarat secara rutin di sana seperti dulu, hanya diplomat saja. Dan mungkin mereka juga membawa sebagian barang itu. Untuk FPV, perlu diingat bahwa Anda hanya membutuhkan satu truk untuk membawa ratusan unit karena ukurannya sangat-sangat kecil.
Lihat Sarit, apa yang kamu jelaskan itu benar-benar luar biasa. Maksud saya ini adalah gencatan senjata kedua di Lebanon setelah seperti yang saya sebutkan perang hebat pada tahun 2024. Nah, pada saat itu Israel di akhir perang mengatakan bahwa mereka telah secara signifikan menurunkan kemampuan Hizbullah. 80% dari persenjataan roketnya telah dihancurkan. Sebagian besar dalam satu hari dalam satu operasi yang disebut Panah Utara. Bagaimana Anda menjelaskan kemampuan yang masih bisa mereka tunjukkan ini? Memang mungkin tidak 30 roket per serangan, tapi ada hari-hari di mana mereka meluncurkan puluhan roket ke komunitas perbatasan utara. Jadi, apakah Anda terkejut mereka masih bisa beroperasi seperti itu? Dan sekali lagi, bagaimana Anda menjelaskannya? Lihat, ini semua soal matematika. Jika Anda melihat angkanya, sebelum tahun 2023, Hizbullah memiliki 75.000 roket. Saya hanya berbicara tentang roket sekarang, oke? Tidak termasuk mortir dan tidak termasuk drone atau UAV. Untuk berbagai jangkauan di Israel, dan beberapa di antaranya adalah rudal berpemandu presisi sekitar 75.000 dengan penurunan sekitar 80%. Jadi jumlahnya menjadi sekitar 20.000. Dan kami menyerang di Lebanon antara 2 kampanye sekitar 2 kali sehari terhadap Hezbollah di seluruh Lebanon, tetapi sebagian besar di selatan. Jadi mungkin kami semakin melemahkan mereka ketika kami memasuki kampanye saat ini pada bulan Februari, di akhir Februari. Jadi mereka masih memiliki ribuan roket, dan itulah situasi yang Anda lihat hari ini. Namun, Hezbollah tidak mampu melancarkan invasi seperti yang dilakukan Hamas terhadap komunitas Israel. IDF berada di sana sebagai penyangga antara warga sipil Israel dan Hizbullah. Jelas, ada banyak kesulitan bagi Hezbollah, namun perang belum berakhir. Dan meskipun hidup kita belum kembali normal, kita harus menempatkan semuanya dalam proporsi yang tepat. Situasi hari ini lebih baik daripada sebelumnya, sebelum tahun 2023. Karena dulu, kami melihat mereka setiap hari di perbatasan, dan sekarang mereka sudah tidak ada lagi di sana. Itu sangat berarti. Sekarang saya ingin tahu pendapat Anda. Siapa yang mengambil keputusan di Hizbullah saat ini? Maksud saya, seberapa besar keterlibatan Iran dan IRGC dalam pengambilan keputusan? Apakah Hizbullah bertindak secara independen atau mereka bergerak sesuai perintah dari Teheran? Sama sekali tidak independen. Selama kedutaan Iran masih aktif di Beirut, akan sangat mudah bagi pihak Iran untuk terus terlibat dalam Hizbullah. Sebenarnya itu adalah markas IRGC di Beirut. Dan kita telah melihat antara 2 kampanye tersebut, keterlibatan langsung pihak Iran di Hizbullah dalam proses rehabilitasi, dalam proses pengambilan keputusan, dan sebagainya. Saya tidak akan mengatakan bahwa Naim Qassem sepenuhnya boneka, tapi dia jelas jauh lebih lemah dibandingkan Hassan Nasrallah. Dia tidak dianggap sebagai mitra. Dia tidak dinilai dengan cara yang sama seperti Hassan Nasrallah, dan semua orang merasakan hal yang sama tentang dirinya. Namun, kamu tahu, saya tidak yakin ini akan tetap seperti itu dalam beberapa tahun ke depan jika dia bisa bertahan dalam beberapa tahun mendatang. Ya, maksud saya jelas, tidak ada yang bisa membandingkan dia dengan Nasrallah, yang digambarkan bukan hanya sebagai pria terkuat di Lebanon, tapi beberapa orang bahkan menyebutnya sebagai pria terkuat di tengah-tengah Iran. Ya, saya dan di Iran, Sepertinya mereka punya semacam masalah terkait dengan para pemimpin agama. Tapi ketika kamu melihat para komandan, beberapa dari mereka selamat, sebagian besar dari mereka terbunuh, mayoritas besar terbunuh, tapi hanya sedikit yang selamat. Dan juga mereka yang berada di antara militer dan politik, yang bukan tokoh agama, seperti Ufik Safa atau Muhammad Raid. Ufik Safa adalah orang kepercayaan Nasrara untuk operasi khusus. dia memundurkan diri dari, Dia masih hidup dan sehat. Dan Muhammad Raid adalah anggota parlemen yang berpengaruh, tapi sangat kuat. Jadi memang ada ya. Lihat, Nasrallah meninggalkan jejak yang begitu besar, sehingga menurut saya mustahil untuk mengisinya. Tapi lihat, pertanyaan yang jelas sekarang adalah seberapa besar ancaman yang ditimbulkan Hizbullah terhadap Israel jika perang berakhir sekarang.
Tapi dalam realitas pasca 7 Oktober, saya tidak bisa menanyakan pertanyaan itu. Karena kita tahu bahwa Hizbullah akan meluangkan waktu untuk membangun kembali kemampuannya, berkumpul kembali, mempersenjatai diri lagi. Ini bukan soal gencatan senjata. Ini bukan soal deeskalasi. Tepat sekali, itu fakta. Jadi, jangan terlalu jelas. Dan saya ingin bertanya kepada Anda, apa yang perlu dilakukan sekarang agar Hizbullah tidak menjadi ancaman bagi Israel di masa depan? Hizbullah harus cukup lemah. Kita belum sampai di sana. Dan sayangnya, sejak kami menghentikan sebagian besar serangan di Beirut dan di Debka, prosesnya tidak akan berhenti. Dan pemerintah Lebanon harus cukup kuat dan harus berada di bawah tekanan yang cukup dari komunitas internasional. Republik Islam Iran harus runtuh. Jika tidak, situasi di Lebanon tidak akan berubah. Dan komunitas internasional harus memburu setiap aktivitas keuangan Hizbullah secara global. Jika semua itu terjadi secara bersamaan, mungkin saja, saya sendiri tidak yakin, tapi mungkin kita akan melihat perubahan menyeluruh atas apa yang sedang terjadi. Untuk saat ini, satu-satunya yang benar-benar melawan Hizbullah adalah Israel. Pemerintah Lebanon melakukan segala cara agar tidak menghadapi Hizbullah. Dan semua yang telah Anda lihat sampai sekarang dari pemerintah Lebanon hanyalah pernyataan-pernyataan yang sangat positif. Tapi pernyataan saja tidak cukup. Jadi Sarit, kamu sudah membawa saya tepat ke pertanyaan berikutnya. Salah satu pernyataan itu dibuat pada bulan Februari, hanya sebulan sebelum perang. Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam mengumumkan, kutip, Angkatan Bersenjata Lebanon memiliki kendali operasional penuh atas wilayah selatan negara itu. Sekarang jelas, dia salah. Beberapa orang mungkin mengatakan dia berbohong. Tapi bisakah Angkatan Bersenjata Lebanon, adakah skenario di mana mereka bisa dikerahkan di selatan, merebut kembali kedaulatan mereka, dan melucuti senjata Hizbullah? Kemungkinannya kecil. Dan menurut saya, seluruh prinsip atau pemikiran bahwa pelucutan senjata Hizbullah harus dimulai dari selatan itu salah. Karena pemerintah Lebanon tidak memiliki kedaulatan di selatan selama 20 tahun terakhir, itu adalah wilayah Hizbullah. Jika Anda benar-benar ingin memulai proses menjadikan Lebanon sebagai negara berdaulat, Anda harus memulainya dari Beirut. Anda harus memastikan bahwa tidak ada Hizbullah di Beirut. Anda harus memastikan bahwa pemerintahan tidak disusupi oleh Hizbullah. Bagaimana caranya? Anda membutuhkan banyak keberanian, dan Anda harus berani mengambil risiko. Dan seperti yang sudah saya katakan, Anda harus menjadi lebih kuat. Jadi banyak hal harus terjadi secara bersamaan. Mengenai tentara Lebanon, kita tahu siapa para komandan yang bekerja sama dengan Hizbullah dan mereka masih menjabat. Kepala tentara mengatakan dengan sangat jelas bahwa dia menolak untuk menciptakan konfrontasi dengan Hizbullah. Ini berarti akan selalu ada kompromi. Dan Hizbullah memanfaatkan hal itu dalam 1 tahun terakhir atau lebih. Dan apa yang dia lakukan? Ada kolaborasi dan koordinasi antara para perwira ini dan Hizbullah. Dan dengan cara itu, mereka menyembunyikan keberadaan militer Hizbullah di selatan Sungai Litani. Tentu saja, apapun yang terjadi di luar Sungai Litani benar-benar bebas. Setiap indikasi kecil tentang pelucutan senjata sebenarnya dikoordinasikan dengan Hizbullah agar terlihat seolah-olah memang ada sesuatu yang terjadi. Tapi kami melihat bahwa sekitar setengah dari peluncuran ke Israel pada beberapa minggu pertama kampanye saat ini berasal dari selatan Litani. Kami melihat bahwa Brigade Raduan melintasi Sungai Litani dengan mudah. Tidak ada yang menghentikan mereka di awal kampanye dan mereka berhasil beroperasi melawan kami untuk meluncurkan drone dan roket itu sampai sekarang. Jadi, tentara Lebanon memang tidak ada di sana. Mereka sama sekali tidak melakukan apa-apa. Dan selama mereka tidak mau menghadapi Hizbullah dan mengambil risiko terjadinya perang saudara, saya tidak melihat ada kemungkinan sesuatu yang buruk bisa berubah. Jadi pada dasarnya apa yang Anda gambarkan, infiltrasi mendalam ke dalam institusi negara hingga ke tentara. Anda sedang menggambarkan sebuah negara di dalam negara. Ya. Jadi, apakah Presiden Joseph Aoun dari Lebanon cukup berani? Dia bilang dia butuh keberanian dari kepemimpinan Lebanon. Apakah dia punya keberanian untuk mengambil langkah-langkah yang Anda katakan perlu dilakukan itu? Lihat, saya belajar sebagai peneliti, terutama sejak 7 Oktober, bahwa saya tidak bisa masuk ke dalam pikiran siapapun yang saya teliti, termasuk Joseph Aoun. Tapi ketika saya melihat apa yang dia lakukan, bukan apa yang dia katakan, saya tidak melihat ada tindakan apapun. Dan saya akan memberikan contoh kecil saja, oke?
Penasihat Joseph Aoun untuk rekonstruksi Lebanon setelah perang yang dicalonkan pada, saya rasa, tahun 2025. Namanya Ali Khami. Dan dia adalah seorang menteri mewakili Hizbullah di pemerintahan sebelumnya. Dan sebelum itu, dia adalah anggota parlemen mewakili Hizbullah. Dan dia bertanggung jawab atas rekonstruksi Lebanon. Dia adalah penasihat presiden untuk rekonstruksi Lebanon setelah perang. Ini salah satu contohnya. Bagaimana mungkin pria ini masih menjabat? Bagaimana mungkin Joseph Aoun memeluknya dan membawanya masuk dengan sadar, dengan sengaja, memahami bahwa kamu justru memberikan kekuatan kepada Hizbullah alih-alih melemahkannya. Jadi intinya, Anda mengatakan bahwa bukan hanya sayap militer Hizbullah yang perlu dibubarkan, tetapi juga sayap politik mereka. Mereka tidak boleh memiliki kehadiran apapun di ranah publik Lebanon. Lebih dari kemenangan politik, oke, kemenangan politik akan saya kesampingkan dulu. Lebih dari kemenangan politik, seluruh struktur negara di dalam negara yang Anda sebutkan, ini berarti sekolah, pramuka, pom bensin, bank, supermarket, apotek, apapun yang bisa Anda bayangkan, aktivitas keuangan, layanan sosial, apapun yang Anda. Hizbullah ada di sana untuk para pendukungnya. Dan hari ini ada kesempatan karena basis pendukung Hizbullah telah mengungsi dari daerah-daerah tempat kami bertempur. Ya, dan karena mereka telah mengungsi, siapa yang merawat mereka? Pemerintah Lebanon memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa satu-satunya yang merawat orang-orang yang mengungsi ini adalah pemerintah Lebanon dan bukan Hizbullah. Tapi Anda punya sudut pandang dari Hizbullah. Jadi pada dasarnya itu menunjukkan hal tersebut. Ya lihat, pejabat di Israel maupun Amerika Serikat mengatakan bahwa pasukan Israel tidak akan ditarik. Sementara penarikan pasukan Israel merupakan salah satu tuntutan utama Hizbullah sampai Hizbullah dilucuti. Nah, itu bisa memakan waktu bertahun-tahun seperti yang Anda jelaskan. Dan sementara itu, Hizbullah akan terus menyerang pasukan Israel di Lebanon Selatan, mungkin juga di Israel Utara. Jadi, bagaimana kedua jalur ini bisa berjalan beriringan? Negosiasi diplomatik yang besok akan kita lihat putaran baru dan gesekan yang terus berlangsung, ini tampaknya tidak akan berakhir, karena hanya akan berakhir jika Hizbullah dilucuti senjatanya. Pertama, yang kita pelajari dalam beberapa tahun terakhir adalah hal-hal luar biasa bisa terjadi di Timur Tengah yang bahkan tidak pernah kita bayangkan. Tapi tentu saja ada batasan di sini. Dan tentu saja menandatangani perjanjian damai dengan Lebanon, mengabaikan masalah besar yang ada, yaitu Hizbullah, dan membayangkan bahwa kita telah berdamai. Tanpa benar-benar menyelesaikan masalah ini dan membiarkan situasi negara di dalam negara terus berlanjut, tidak akan menyelesaikan apapun. Dan pasti tidak akan membawa keamanan bagi kita dan justru akan menyerahkan Lebanon kepada Hizbullah. Dan itulah sebabnya saya benar-benar berharap kita tidak akan dipaksa untuk mundur dari Lebanon, karena Anda tahu, perjanjian dan politik dan pertemuan-pertemuan resmi para pejabat berdasi itu memang sangat bagus. Namun di lapangan, orang-orang membutuhkan keamanan. Di lapangan, kami takut nyawa kami terancam. Di lapangan, Hamas menyalin rencana Hizbullah untuk melakukan invasi, mengambil sandera untuk dijadikan tameng manusia, dan membantai orang-orang Israel. Rencana itu diterbitkan oleh Hizbullah beberapa tahun sebelum 7 Oktober. Jadi Hamas menyalin rencana Hizbullah. Hamas menyalin rencana Hizbullah. Rencana Hizbullah telah diterbitkan. Saya tunjukkan itu di pusat saya kepada setiap wartawan yang datang. Langkah demi langkah, persis seperti yang dilakukan Hamas, Hizbullah berencana melakukan hal yang sama ke Galilea. Dan orang-orang Galilea merasa beruntung karena itu tidak terjadi pada kami. Dan itulah sebabnya sekarang Hizbullah tidak boleh lagi ada di perbatasan kami. Seperti yang dulu sering kami lihat, saya ada di sana setiap hari. Kami dulu sering melihat mereka benar-benar sudah siap. Mereka sudah menempatkan semua senjata, segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk invasi di seluruh Lebanon Selatan, di seluruh wilayah yang berbatasan langsung dengan perbatasan. Ya, tidak ada yang melakukan apa-apa, baik Angkatan Bersenjata Lebanon maupun UNIFIL. Dan itulah sebabnya kami tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi.
Seperti yang sudah saya katakan, pemerintah Lebanon tidak melakukan apapun untuk membuktikan kepada kami bahwa mereka benar-benar serius hari ini, bahwa memang ada perubahan yang nyata. Tahukah Anda, sudah 20 tahun sejak resolusi sebelumnya yang membahas tentang perlucutan senjata Hizbullah di Lebanon Selatan dan tidak ada yang berubah, hanya pernyataan saja. Jadi tidak ada yang berubah karena sampai sekarang Hizbullah atau Lebanon berada di bawah naungan Iran. Sekarang tampaknya hal itu kini tampaknya telah bergeser dengan Amerika Serikat mengambil peran yang lebih sentral. Apakah Anda melihat dampak dari peran Amerika itu? Dan apakah Anda berpikir atau melihat bahwa Amerika Serikat Tidak memiliki pengaruh politik atas Hizbullah. Mungkin secara militer, mungkin secara ekonomi. Ya, jika, sekali lagi, jika seluruh dunia melarang segala aktivitas keuangan Hizbullah, itu akan sangat membantu. Tapi secara politik, Amerika Serikat tidak punya dampak. Dan itulah sebabnya, selama Republik Islam masih ada, mereka tetap memegang kendali atas Hizbullah. Dan mereka tidak gentar. Penangkalan bukanlah perang yang bisa kamu kaitkan dengan mereka yang menganut ideologi radikal, yang ingin membunuh kita, dan ingin menyebarkan ideologi radikal mereka ke seluruh dunia. Nah, inilah alasan keberadaan mereka. Oke, jadi jika kamu benar-benar ingin menciptakan perubahan, kamu harus memastikan bahwa seseorang melakukan sesuatu yang nyata dan bukan hanya sekedar pernyataan. Seperti yang sudah saya katakan, itu tidak berhasil. Saya tidak percaya dengan pernyataan-pernyataan itu. Saya ada di sana. Saya melihat setelah tahun 2006. Kamu tahu berapa banyak pernyataan yang dibuat sebelum tahun 2006? Apakah kamu tahu bahwa ada resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1559 dari tahun 2004 yang mengatakan bahwa semua milisi di Lebanon harus dilucuti? Tujuannya adalah untuk melucuti Hizbullah. Kenapa? Karena pembunuhan Perdana Menteri Hariri. Itu tidak ada hubungannya dengan Israel. Itu sepenuhnya tentang situasi internal Lebanon, dan hal itu tidak pernah terjadi. Jadi kita melihat pengaruh Amerika yang terbatas terhadap Lebanon, terhadap Hizbullah. Ya, keduanya masih sama saja sayangnya. Apakah Anda melihat pengambilan keputusan yang independen di Israel? Atau seberapa besar dampaknya? Saya percaya. Dan seperti yang kita lihat dalam kenyataannya, begitu orang-orang Iran menuntut agar gencatan senjata, di front Iran dikaitkan dengan gencatan senjata dengan Lebanon. Itu benar-benar terjadi. Tapi di saat yang sama, kita masih berada di Lebanon. Jadi, kamu tahu, kenyataannya memang begitu. Itu kompleks, dan serangan masih terus lanjut. Dan kami masih melancarkan serangan, tetapi mereka juga masih melancarkan serangan. Jadi, aku tidak tahu siapa yang memulai itu. Tapi intinya adalah, seperti yang sudah aku katakan, kita belum melakukan cukup. Aku ingin melihat lebih banyak lagi. Aku tidak ingin kedua gencatan senjata itu saling terhubung. Aku mengerti kenapa mereka saling terhubung. Sebenarnya, dalam hal ini, aku salah. Aku pikir tekanan terhadap Iran akan cukup besar, sehingga mereka akan menyerah pada tuntutan ini, dan mereka akan fokus pada tuntutan lain. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Sebelum kita lanjut ke segmen terakhir, hanya jawaban cepat, iya atau tidak. Seberapa kredibel ancaman Hizbullah untuk melakukan perang saudara di Lebanon jika pemerintah Lebanon benar-benar melanjutkan pelucutan senjata? Apakah mereka akan melakukannya atau tidak? Ya, Saya pikir mereka akan melakukannya, karena dari sudut pandang mereka, mereka sedang berjuang demi hidup mereka. baiklah. Sangat mengecewakan. Tapi itulah kenyataannya. Ini adalah segmen cepat dari acara ini. Saya akan menunjukkan 3 gambar kepada Anda. Dan Anda beritahu saya hal pertama yang terlintas di pikiran Anda secara singkat. Jadi ini adalah mantan pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrallah. Mati. Memang. Ya, kita sudah membicarakannya tadi tentang betapa berpengaruhnya dia. Mari kita lanjut ke gambar berikutnya. Menteri Pertahanan Israel. Israel Katz. Saya ingin memberinya pujian, meskipun biasanya saya tidak memberikan pujian kepada politisi Israel. Dan dalam 2 bulan terakhir, ada banyak kebingungan tentang apa misi IDF, apa yang sebenarnya kita lakukan di sana. Dan dia sangat tegas. Dia mengatakan dengan sangat jelas bahwa kami ingin menciptakan zona penyangga. Apa garis kuning ini? Dia melakukannya, dan saya sangat senang dia melakukan itu. Dia sebenarnya mendapat banyak tekanan karena pernyataannya yang dianggap provokatif, yang dianggap tidak memiliki substansi nyata.
Jadi sekali lagi, Pujian saya hanya terkait dengan 2 bulan terakhir seputar Kisbara. Saya tidak ya, saya tidak datang ke sini untuk memberikan pujian secara umum. baiklah, masuk akal, dia akan menerima apapun yang bisa dia dapatkan. Dan gambar terakhir ini adalah Presiden Lebanon Joseph Aoun. Pembohong, Pembohong. aku tidak percaya padanya. Sebelum menjabat posisi ini, siapa dia? Dia adalah komandan militer. Dia tidak melucuti senjata Hizbullah selama 20 tahun. Sekarang penggantinya, Rodolf Heikel, mengatakan bahwa dia tidak ingin mengirim tentaranya untuk melucuti senjata Hizbullah karena banyak dari mereka adalah anggota keluarga. Benar, operatif Hizbullah, mereka adalah tentaranya. Jadi adakah harapan bahwa angkatan bersenjata Lebanon dengan bantuan dari Amerika Serikat dan kemampuan baru dapat melaksanakan tugas pelucutan senjata? Jika satu-satunya hal yang akan dilakukan hanyalah memberikan uang kepada angkatan bersenjata Lebanon, itu tidak cukup. Itu tidak cukup, dan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Namun jika Republik Islam di Iran runtuh dan di seluruh dunia, Hizbullah akan mengalami kesulitan dengan aktivitas keuangannya, dan Israel akan dapat terus menyerang jalur penyeludupan Hizbullah serta fasilitas manufaktur Hizbullah. Mungkin, sekali lagi, saya sangat berhati-hati. Tapi saya pikir kita sebaiknya mencoba melakukan sesuatu yang komprehensif daripada hanya fokus memberikan uang kepada angkatan bersenjata Lebanon dengan harapan itu akan cukup. Itu tidak akan cukup. Jadi ini bukan hanya soal tidak adanya cara, tapi juga tidak adanya kemauan untuk melakukan itu. Jadi kita harus akhiri sampai di sini, tapi terima kasih banyak Sarit atas waktunya. Saksikan lagi minggu depan di On The Record. Anda dapat menemukan episode hari ini dan semua acara sebelumnya di YouTube dan Spotify. Terima kasih telah menonton.